Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, salam cinta kasih. Hari ini Senin 8 Maret 2021 merupakan Senin dalam pekan ketiga Prapaskah. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Lukas bab 4 ayat 24 sampai 30. Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus datang ke Nazaret, Ia berkata kepada umat di rumah ibadat, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Tetapi aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak janda di Israel, ketika langit tertutup selama 3 tahun 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang janda di Sarfat, di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, tetapi tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain daripada Naaman, orang Syria itu." Mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bingung lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa Dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak, untuk melemparkan Dia dari tebing itu. Tetapi Yesus berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, bacaan Injil hari ini mengajak kita untuk merenungkan tentang panggilan hidup kita sebagai orang Katolik, yaitu panggilan kenabian. Ketika kita dibaptis, kita disatukan dengan 3 martabat Yesus Kristus sebagai imam, sebagai raja, dan sebagai nabi. Dalam bacaan Injil hari ini, secara khusus kita ingin merenungkan tentang panggilan hidup kita sebagai seorang nabi. Seorang nabi dipilih oleh Allah, diutus oleh Allah untuk mewartakan kebenaran yang sumbernya berasal dari Allah. Seorang nabi dipilih oleh Allah, diutus oleh Allah untuk membawa suatu warta keselamatan, agar orang-orang yang menerima warta keselamatan mengalami pertobatan dalam hidup mereka, kemudian memiliki komitmen untuk menghidupi warta keselamatan. Dan itu sungguh teramat tidak mudah. Di satu sisi orang mendengarkan warta keselamatan, di sisi yang lain mereka masih terperangkap
dalam keinginan dan nafsu yang tidak teratur. Oleh karena itu, orang yang menerima pewartaan kenabian terus-menerus dipanggil untuk mengalahkan segala keinginan diri, segala nafsu diri untuk menghidupi warta keselamatan itu, agar ia selamat, mengalami keselamatan, tidak hanya mendengarkan keselamatan, tetapi menghidupi dan menerima keselamatan itu sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, ketika seseorang dipanggil menjadi seorang nabi untuk mewartakan kebenaran Allah, tentu ada banyak sekali tantangan, rintangan, kesulitan, dan hambatan. Itu konsekuensi yang pasti ketika kita mewartakan kebenaran yang berasal dari Allah. Namun sebagaimana diteladankan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri dalam bacaan Injil hari ini, di mana ia tahu konsekuensi ketika ia mewartakan kebenaran bahwa seorang nabi tidak akan dihargai di tempat asalnya. Ini terungkap seperti apa yang pernah terjadi dahulu yang dialami oleh Elia dan Elisa. Mereka adalah nabi-nabi Israel, tetapi mereka tidak sungguh dihormati, bahkan mereka ditolak oleh orang-orang Israel sendiri, sehingga karya keselamatan itu diperuntukkan, diberikan, dianugerahkan kepada bangsa-bangsa lain. Seorang janda dari Sarfat, Naaman, dan Syria. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, ketika kita menghadapi banyak tantangan, mewartakan kebenaran, mewartakan kebaikan, mewartakan ajaran-ajaran Tuhan dalam hidup kita, mari kita meneladan Yesus. Mari kita meneladan para nabi, Elia dan Elisa, bahwa karya keselamatan, warta keselamatan Allah itu harus terus-menerus terjadi, harus terus-menerus dapat didengarkan, mengajak orang untuk menghidupi, dan orang-orang itu mengalami keselamatan. Tidak usah jauh-jauh, mari kita lakukan pertama-tama menjadi seorang nabi bagi keluarga kecil kita. Contohnya bagaimana, Romo? Contohnya sangat sederhana. Ketika kita berani menegur anggota keluarga kita yang hidup tidak sesuai dengan nilai-nilai Kristiani, kita sudah melaksanakan peran kita sebagai seorang nabi. Ketika apa yang kita wartakan, segala sesuatu yang baik untuk kebaikannya, segala sesuatu yang baik untuk keluarga kita, namun kita menerima penolakan, terimalah penolakan itu dengan sukacita, dengan bergembira. Malah jadikan penolakan itu sebagai penyemangat kita untuk terus-menerus jangan pernah menyerah, jangan berputus asa untuk mewartakan suara kenabian. Karena berbahagialah kita ketika kita membawa keluarga kita tidak jatuh dalam lubang dosa, tetapi bangkit kembali dan hidup sebagai anak-anak Allah. Semoga rahmat Tuhan membantu kita untuk itu. Amin.